Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Salim Tricahyono dari program studi Perbankan Syariah kelas A semester kelima di IAIN Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait sholat sunat. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu sholat sunat individu, yang kedua sholat sunat jamaah, dan yang ketiga sholat sunat tertentu. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek pengamalan ibadah di bidang 1, yaitu thaharah dan sholat, dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Kurniawan ME. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu sholat sunat individu. Sholat sunat individu ini terdiri dari yang pertama sholat sunat mutlak, kemudian sholat sunat wudhu, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat rawatib, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, dan sholat sunat duha. Penjelasan yang pertama yaitu sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakannya. Waktu-waktu tersebut ialah yang pertama sesudah sholat subuh, kemudian ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah, kemudian saat matahari tepat di puncaknya atau zenit, kemudian sesudah asar sampai matahari terbenam, dan ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Kemudian untuk tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak ini, caranya sama seperti mengerjakan sholat sunnah pada umumnya. Untuk lafaz niatnya yaitu usolli sunatan rok'atan lillahi ta'ala. Adapun mengenai banyaknya jumlah rakaat sholat sunat mutlak tidak terbatas. Berapa saja boleh, asalkan sanggup mengerjakannya, dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Kemudian sholat sunat wudhu. Setiap kali selesai berwudhu disunatkan untuk membaca doa wudhu sebagaimana doa wudhu pada bagian toharah. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat yaitu usolli sunatal wudhu'i rok'ataini lillahi ta'ala. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid adalah sholat sunat oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa yaitu Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Kemudian sholat 2 rakaat. Adapun niatnya yaitu usolli sunata tahiyatul masjid rok'ataini lillahi ta'ala. Dan ketika keluar dari masjid disunatkan untuk membaca doa Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik Allahumma simni min syaitonir rajim. Kemudian selanjutnya sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunat rawatib ada yang muakkad dan ada yang gairu muakkad. Rawatib yang muakkad dilaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah biasanya, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Misalnya niat sholat sunat rawatib sebelum sholat fardu zuhur yaitu usolli sunata zuhri rok'ataini qobliyata lillahi ta'ala.
Sedangkan untuk sholat sunat rawatib sesudah sholat fardu zuhur, yaitu usolli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyata lillahi ta'ala. Untuk niat sholat sunat rawatib yang lainnya sama, hanya tinggal menyesuaikan sholat apa yang ingin dikerjakan. Jadi sholat-sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qobliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah, dengan ketentuan yaitu niatnya menurut bagaimana macam sholatnya, kemudian tidak dengan azan dan iqamah, kemudian dikerjakan tidak dengan berjamaah, kemudian bacaan tidak dinyaringkan, kemudian jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam, dan diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan sholat sunat ini pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Kemudian sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat adalah sholat yang dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa, atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taubat jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat, bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasanya. Hanya saja niat ayatnya dan doanya disesuaikan dengan materi dan isi sholat taubat, yaitu usolli sunnatat taubati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, jika sebagai makmum. Setelah itu dianjurkan untuk membaca istighfar, adapun bacaannya yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunubi illa anta. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sholat al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya sebentar. Waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara melaksanakan sholat tahajud ini adalah yang pertama, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Kemudian jika sudah bangun, seperti berbaring-baring terlebih dahulu atau mencuci muka kemudian membaca doa, yaitu La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa as'aluka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur. Kemudian mengambil wudhu seperti biasa, lalu memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahnya sesuai dengan yang dikehendaki. Lalu membaca niat sholat tahajud, yaitu usolli sunnatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat lalu berdoa. Nah, dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Kemudian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunat yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Nah, pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surat Asy-Syams. Surat ini bukan wajib, tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal,
Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Ad-Duha. Adapun niat sholat duha yaitu usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lalu membaca doa. Nah, poin selanjutnya yaitu sholat sunat jamaah, di mana sholat sunat jamaah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu sholat sunat tarawih dan witir, sholat sunat hajat, dan sholat sunat tasbih. Nah, penjelasan yang pertama yaitu sholat sunat tarawih dan witir. Sholat tarawih adalah sholat sunat yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Pada umumnya sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi. Versi yang pertama yaitu 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Niat kedua sholat tersebut jika sebagai makmum, yang pertama yaitu usolli sunnatat tarwihi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan lafaz niat sholat witir yaitu usolli sunnatal witri salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Kemudian versi kedua ada 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Niat kedua sholat tersebut jika sebagai makmum yaitu usolli sunnatal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dari sholat witir yaitu usolli sunnatal witri rakaatan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dilaksanakan saat seseorang mempunyai suatu keinginan ataupun hajat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Tata cara sholat hajat dilaksanakan seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan hanya pada niat dengan lafal yaitu usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah Al-Fatihah membaca ayat tertentu, seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu yang pertama tasbih sebanyak 10 kali, bacaannya yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kedua sholawat sebanyak 10 kali, bacaannya yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga doa sapu jagat sebanyak 10 kali, bacaannya yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian yang ketiga sholat tasbih. Salat tasbih adalah salat sunnah 4 rakaat yang berisi bacaan tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaatnya. Dengan keseluruhan rakaat, maka bacaan tasbih di setiap salat ini mencapai 300 kali. Lafaz niat salat tasbih yaitu usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Adapun pelaksanaan salat tasbih ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Pada praktiknya salat tasbih sama dengan salat biasa. Hanya saja yang merupakan kekhususannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 300 kali. Adapun tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun ayat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah, rakaat pertama surah At-Takasur, rakaat kedua membaca surah Al-Asr, rakaat ketiga membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat keempat membaca surah Al-Ikhlas. Untuk distribusi bacaan tasbih pada setiap rakaat ada 2 versi. Versi yang pertama yaitu 15 kali sesudah Al-Fatihah dan surah, kemudian 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali saat sujud pertama, 10 kali ketika duduk antara 2 sujud, 10 kali ketika sujud kedua, kemudian 10 kali ketika duduk istirahat. Nah, yang versi kedua yaitu 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, kemudian 10 kali sesudah membaca surah, kemudian 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal,
10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk antara dua sujud, dan 10 kali saat sujud kedua. Catatan yaitu sholat tasbih jika dikerjakan pada siang hari dianjurkan 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyatul awal, dan pada malam hari dikerjakan 4 rakaat dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Poin selanjutnya yaitu sholat sunat tertentu. Adapun sholat sunat tertentu ini terdiri dari 4, yaitu sholat sunat id, sholat sunat gerhana, sholat sunat istisqa, dan sholat sunat istikharah. Penjelasan yang pertama yaitu sholat sunat id. Sholat id adalah ibadah sholat yang diselenggarakan pada 2 hari raya Islam, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, adalah sunat muakkad. Bagi laki-laki dan perempuan disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakan sholat id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara sholat id yaitu yang pertama, sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, serta memakai wangi-wangian. Pada sholat Idul Fitri sebelum berangkat disunatkan sarapan terlebih dahulu. Sedangkan pada sholat Idul Adha disunatkan untuk tidak makan dan minum hingga sholat selesai. Kemudian yang kedua, mengerjakan sholat id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan. Dan yang ketiga, karena pada sholat id tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyeru jamaah dianjurkan dengan lafal yaitu as-sholat jami'ah. Kemudian setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada shaf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Kemudian imam dan makmum menyarankan untuk mengerjakan sholat id. Misalkan sholat Idul Fitri, jika sebagai imam niatnya adalah usolli sunnata Idul Fitri rakaataini imama lillahi ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian sholat id dikerjakan seperti sholat-sholat sunat biasanya sampai mengucap salam. Selesai melakukan sholat dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbah antara lain mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Kemudian sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunat yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau khusuf maupun gerhana bulan atau khusuf. Sholat ini disunatkan bagi laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendirian, setelah selesai sholat tidak perlu khutbah. Cara mengerjakannya yaitu yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Kemudian niat sholat sunat gerhana matahari jika sebagai makmum yaitu usolli sunnatal kusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat sunat gerhana bulan jika sebagai makmum yaitu usolli sunnatal khusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dan disambung dengan membaca salah satu surat dari Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Nah, setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah dari Al-Quran. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Setelah selesai sholat, lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar jamaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah, dan sebagainya. Catatan, sholat gerhana matahari ini dikerjakan dengan membaca surah Al-Fatihah
dan dari surat Al-Quran tidak perlu dikeraskan. Sedangkan dalam sholat gerhana bulan boleh dikerjakan dalam membaca surat atau ayat, boleh dikeraskan dalam membaca surat atau ayat dari Al-Quran, dan disunatkan untuk membaca surat atau ayat yang panjang. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunat 2 rakaat yang dilakukan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dilakukan itu membawa kebaikan atau sebaliknya, atau jika seseorang berhadapan dengan 2 orang pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih, ketika itulah sunat istikharah. Adapun cara mengerjakan sholat sunat istikharah yaitu yang pertama, sholat sunat istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Kemudian dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlas atau boleh dibaca surat lain. Kemudian niat sholat sunat istikharah yaitu usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Selesai mengerjakan sholat sunat istikharah disunatkan membaca doa. Kemudian sholat sunat istisqa. Sholat sunat istisqa adalah sholat sunat yang disebabkan oleh musim kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya yaitu yang pertama, sebelum melaksanakan sholat sunat istisqa, imam atau ulama memerintahkan kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menyarankan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Sholat dilakukan pada hari keempat puasa. Kemudian ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat sunat istisqa. Setelah sampai di lapangan, langsung mengerjakan sholat sunat istisqa 2 rakaat dengan berjamaah. Lafaz niat sholat sunat istisqa jika sebagai makmum yaitu usolli sunnatal istisqai rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah, dan pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring. Setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Bacaannya yaitu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dilanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jamaah bertaubat dan beramal kebaikan. Kemudian pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yaitu berada di kanan ke kiri dan yang kiri ke sebelah kanan. Nah, demikian tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika masih banyak kesalahan maupun kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.